Tujuan kita ada komunitas yang pertama frekuensi bahwa kita ini seorang crafter ya, maksudnya punya jiwa-jiwa crafter. Nah, crafter itu kan kita ambil dari craft, itu kan kerajinan. Jadi kita pembikin kerajinan, pengrajin. Istilah kerennya crafter. Berangkat dari hobi dan telah mengantongi kemampuan keterampilan tangan yang tak semua orang bisa, para perajin di Soloraya membentuk komunitas dengan nama Crafter Soloraya. Komunitas Crafter Soloraya atau KCSR ini terbentuk sejak tahun 2016. Tak diragukan lagi, ratusan hingga ribuan produk kerajinan yang dihasilkan dari tangan-tangan lincah para anggota KCSR cukup menakjubkan. Mereka juga memanfaatkan limbah ramah lingkungan yang didaur ulang dan disulap menjadi produk-produk menarik. Mulai tas dari kain goni, buket bunga dari limbah kain, kotak tisu, vas bunga dari koran bekas, makram, dan masih banyak lagi. Tak berhenti di situ, KCSR juga aktif menggelar workshop dengan tema yang selalu berbeda di setiap pertemuan. Bahkan ada salah satu anggota KCSR yang hasil karyanya terpilih menjadi salah satu souvenir pada perhelatan Akbar G20 di Indonesia loh. Untuk tahu lebih dalam seperti apa Crafter Soloraya, saksikan dalam podcast Kumpul-Kumpul Komunitas Tribun Solo bersama perwakilan dari Crafter Soloraya, yakni ada Rina dan Win bersama saya, Sandi Yuanita. Hai Tribuners, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Sandi Yuanita di Kulkas Kumpul-Kumpul Komunitas Podcast Tribun Solo. Tribuners, senang sekali hari ini saya sudah kehadiran dua tamu spesial, gak kalah spesialnya dari yang kemarin-kemarin ya Tribuners, karena juga di sini sudah terlihat ada sejumlah kerajinan yang ini tuh asli dari Indonesia dan kota Solo loh Tribuners ya, buatan kerajinan tangan. Dan kebetulan sudah diwakilkan dengan komunitas, ada komunitas Crafter Solo. Halo. Ini emang sudah ini ya, kompak ya ininya, seragamnya. Oke, hitam-hitam gitu. Dan kebetulan Tribuners hari ini diwakilkan ada Rina Lintang Kejora selaku Ketua Crafter Soloraya. Halo Mbak Rina, apa kabar? Baik-baik. Baik ya, sumringah banget Mbak Rina nih, mentang-mentang banyak event. Oke. Dan yang selanjutnya ada juga Win Barabiru selaku Wakil Ketua Crafter Soloraya. Halo Mas Win, saya manggilnya Mas Win aja deh biar kita lebih akrab. Masih muda. Awet muda. Ya. Usia hanyalah angka katanya. Ya, Oke, terima kasih sudah menyempatkan mampir ke podcast kali ini Mbak Rina dan juga Mas Win. Ini terima kasih juga sudah ini dipamerkan nih sejumlah. Ini salah satunya ini ya dari hasil Crafter Soloraya juga teman-teman ya. Sebagian kecil Tribuners, karena kalau mau dibawa ke sini nih studio podcast penuh ya. Oke. Nah, sebelum kita ngomongin soal kerajinan-kerajinan dari teman-teman Crafter Soloraya, ini kan adalah salah satu komunitas yang dibentuk dengan tujuan memberikan wadah para khususnya crafter-crafter di Soloraya ya, khususnya untuk bisa menunjukkan nih kreativitas yang dibuat, kerajinan, keterampilan tangan terlebihnya ya gitu. Dan ini sejak kapan ini komunitas ini akhirnya dibentuk dan bisa dipamerkan di Soloraya nih? Sejak kapan? Kita itu mulai ada itu 2016. Dan perjalanannya itu nggak mulus-mulus Mbak, penuh ini sampai ada komunitas Crafter Soloraya itu ceritanya banyak. Nah ini kebetulan itu kalau saya kan mungkin juga Mandegani ya dari awal, cuma dulu itu pas awal itu ketuanya beliau. Jadi mungkin Pak Win untuk sejarahnya itu mungkin bagiannya beliau. Nah, yang menceritakan. Yang paling sejarah ya. Karena waktu itu ketua yang pertama Pak Win. Udah berapa ini? Oke, berarti setelah jadi ketua, jadi wakil ketua tetap ternyata ini ya masih tetap memandegani ya Pak Win ya. Ya. Nah ini gimana ceritanya dari 2016 terus kok kepikiran nih akhirnya ini bikin komunitas Crafter Soloraya aja gitu. Kenapa Mas Win? Silahkan. Awalnya sebenarnya 2015 itu kita ada segelintir orang yang satu sepemikiran gitu, visi misinya sama, akhirnya kita tergabung dalam komunitas kecil. Nah setelah itu dari berbagai anggota kami itu banyak direkrut yang namanya kayak kepanjangan
tangan dari dinas koperasi yaitu BLUT. BLUT akhirnya kenapa ini tidak kita sinergikan aja, akhirnya kita sinergi di situ, kita mempunyai banyak teman juga. Di situ tercluster yang UMKM dari craft, fashion sama kuliner. Dan akhirnya yang khusus craft ini kita pasarkan sendiri, kita bentuk KCSR ini. Kebetulan kan kita kan dari Solo Raya ya, jadi kita namakan KCSR. Gitu. Crafter Solo Raya gitu ya. Oke, karena memang ada notabene di Solo juga ya. Berarti teman-teman ini yang ikut sekarang kalau secara aktif ada berapa orang kira-kira? Kalau untuk keanggotaan itu sekitar 50 secara ini. 50 ya. Itu yang aktif ya 30. Oke, tapi sudah banyak sekali koleksi gudang crafternya. Oke. Nah, ini kan berarti kan, dan kalau Sandi lihat ya, dari setiap kerajaan itu kan ada karakternya masing-masing gitu ya. Nah, ini berarti ada nggak sih member-member itu yang notabene bener-bener dari nol, belum bisa apa-apa, ataukah gimana, atau sudah banyak yang profesional juga, gimana tuh? Kalau profesional sih enggak. Jadi memang kita tujuan kita ada komunitasnya, pertama sefrekuensi bahwa kita ini seorang crafter ya, maksudnya punya jiwa-jiwa crafter. Nah itu dari yang sudah mapan sampai yang dari yang pemula, oke-oke aja. Yang penting kita bisa sharing. Bahwa di satu komunitas ini kita punya tujuan saling sharing, saling bantu. Oh temennya ini kurang apa ya? Lupa kan packagingnya kurang gini, modelnya kurang gini, gitu loh. Berarti adanya komunitas ini juga ya itu tadi ya, membangun, mengembangkan, terus saling sharing juga gitu. Nah, kalau Mbak Rina sendiri sudah gabung dari Crafter Solo ini sudah dari awal terbentuk atau gimana? Iya, dari awal. Apalagi Mas Win ya, pasti dari awal karena ketua pertama ya. Oke. Nah, dari sekian banyak komunitas, dari sekian banyak keterampilan ataupun hobi yang dikembangkan, kenapa sih Mas Win ataupun Mbak Rina ini memilih crafter gitu loh? Apa alasannya? Silakan dari Mas Win dulu deh yang selaku pertama. Crafter itu kan kita ambil dari craft, itu kan kerajinan. Jadi kita pembikin kerajinan, pengrajin. Jadi istilah kerennya crafter gitu. Jadi kita istilahkan crafter gitu. Oke. Jadi memang karena dari hobi dulu ya Mas Win ya. Kalau Mas Win hobinya bikin apa Mas dulu? Sampai sekarang pun apa aja dibikin atau gimana? Ya, saya tuh kalau dulu teman-teman mengenal saya tuh katanya orang yang usil ya, usil dalam arti nggak mau diem kalau ngerti apa gitu. Kalau kan kalau ngerti bekas kayu apa, kayu palet atau kayu bekas apa tuh suka kita ambil. Buat apa Mas? Pokoknya tahu sendiri nanti ya. Setelah itu setelah jadi baru tak kasihkan orangnya yang mengomentari itu tadi tuh. Ini kayak yang kemarin, kenapa bisa jadi gini? Akhirnya ya itu satu sama demi satu teman-teman yang kepo itu akhirnya tertarik juga untuk berkreasi. Akhirnya ikut gabung juga. Oke. Tapi kalau Mas Win sendiri asli orang Solo ya? Asli Solo. Mbak Rina pun juga? Iya gitu. Nah itu kan kalau dari Mas Win berarti emang orangnya nggak bisa diem, apa-apa jadi kreativitas gitu ya? Gitu. Jadi ketemu apa? Kalau saya lihat teman-teman yang tergabung di komunitas kami, Crafter itu awal mulanya semuanya dari hobi. Memang hobinya itu orang yang meneng. Bikin apa kayak gitu loh Mbak. Nah itu kan dari hobi itu jadikan passion, akhirnya jadi sebuah usaha. Nah gimana sih dari hobi itu produknya mereka yang cuma bikin apa itu jadi menghasilkan kayak Oke. Dan akhirnya kayak gitu yang masuk ke kita. Dan ini hasilnya luar biasa sekali Tribuners. Banyak banget ini baru sedikitnya ya. Yang banyak ini gitu. Nah ini kalau untuk masalah pertemuan nih, biasanya kan komunitas itu juga intens untuk bertemu atau mengadakan sebuah, kalau dari Crafter Solo Raya kalau aku lihat di media sosialnya tuh lebih ke ini ya, ke workshop gitu-gitu. Nah itu biasanya kalau dari Crafter Solo Raya sendiri agendanya berapa kali ini? Berapa lama sekali? Kalau agenda pertemuan sebenarnya itu ada kopdar. Kopdar itu tiap bulan. Cuma kalau tiap kita selang-seling Mbak. Misalnya kopdar yang bulan ini itu memang untuk pertemuan evaluasi ya gitu-gitu kan. Kopdar selanjutnya, bulan selanjutnya itu kita isi dengan workshop intern. Workshop intern itu khusus memang untuk mengembangkan usaha dari anggota.
Oke. Jadi mungkin ada pelatihan manajemen, tapi sharing-sharing aja kayak gitu. Kalau kemarin yang sudah itu untuk persiapan produk siap ekspor, itu kita undang dari teman craft dari luar kota untuk menginspirasi kayak gitu. Mungkin nanti dari pelatihan untuk mengembangkan usaha gitu Mbak, kalau yang intern. Kalau yang workshop, kita tuh program kerjanya kalau yang paling utama itu workshop sebenarnya. Workshop itu ada 3, ada workshop intern, workshop ekstern, sama workshop sosial. Itu diselang-seling. Berarti diselang-seling paling nggak sebulan sekali itu wajib ya Mbak ya hukumnya. Kalau workshop ekstern kayaknya rutin ya Pak? Rutin ya? Tiap ada. Karena berbayar untuk umum. Oke, untuk umum ya. Oke, biasanya dari kisaran berapa tuh bisa mengikutinya harganya? Kalau dari kreator itu karena niatnya memang untuk berbagi ya. Kalau yang 50 itu mungkin nanti ada kelas untuk yang kelas lanjutan mungkin beda. Kalau yang workshop intern itu kita ekstern itu 50 ribuan. 50 ribu udah bisa ikut. Udah dapat kit, udah dapat ilmu, udah dapat apa itu namanya pertemanan. Banyak relasi ya, dan itu yang nggak bisa dibeli di mana pun loh ya. Nanti Mas yang ikut ke workshop kita itu kan nanti dikasih masukin ke grup. Jadi saling tukar informasinya di situ. Oke, jadi udah jalur masuk langsung ya Pak ya. Oke, nah berarti ini kan untuk mengurus sebuah event itu pastinya kan gak cuma ada Mas Win sama Mbak Rina aja ya. Nah berarti secara organisasi ini berarti terstruktur ya untuk Crafter Solo Raya. Ada mungkin divisi atau mungkin ini masing-masing job desk masing-masing atau gimana untuk struktur organisasi? Silahkan. Strukturnya ini adalah kunci eksistensi crafter ya. Jadi dari awal dari saya regenerasi sampai Mbak Rina, kita mengupayakan bukan maksud kita memonopoli, tapi supaya itu tadi kita tetap eksis. Yang pengurus yang lama itu untuk regenerasinya paling tidak 1-2 itu harus ikut gitu. Jadi supaya visi misinya itu tetap berjalan dengan semestinya gitu lah ya. Jadi kalau yang mungkin yang masih baru masuk, mungkin sudah kita masukkan ke pengurus, berarti kan untuk ya regenerasi lah Mbak, nanti kan pastinya berputar terus nanti. Betul. Berlanjut. Nggak mungkin mengemban ketua terus menerus Mbak Rina terus ataupun Pak Win terus ya, karena biar ada inovasi baru juga. Untuk di kita itu kalau susunannya itu memang karena eventnya banyak ya. Kalau yang menurut saya sama Pak Win tuh, saya sama Pak Win nggak kerja-kerja. Karena ada kesibukan juga ngurus keluarga juga ya. Jadi kalau harus ada inilah saling bantu dari teman-teman juga. Jadi kalau di kita itu memang untuk yang ngurusi workshop nanti ada tim workshopnya. Untuk event pameran ada tim pamerannya, koordinatornya tiap itu ada. Untuk media sosial yang ngurusnya ada. Berarti sudah terstruktur masing-masing job desk-nya. Jadi untuk Tribuners yang mungkin nanti bakal menjalin kerjasama atau semisalnya mau kira-kira ngadain workshop nih, mungkin ada yang dari sekolah atau dari mana aja bisa, udah ada manajemen sendiri yang mengurusinya ya. Luar biasa. Kalau untuk yang luar daerah, jadi ada koordinator antar wilayah, antar komunitas. Jadi kita nggak menutup untuk saling berkolaborasi, bersinergi dengan komunitas lain dan daerah lain. Ada koordinatornya juga. Dan bisa dikepoin juga Tribuners ya di media sosialnya Crafter Solo di @crafter_soloraya ya Tribuners. Di situ banyak sekali kalau Sandi yang sudah kepo-kepo nih ya, sudah banyak workshop yang udah dilaksanakan gitu. Bahkan ada dari sekolah-sekolahan juga, dari nggak cuma Solo Raya, ternyata ada juga dari Cirebon juga gitu. Nah, kemarin banget ya Mbak itu ya. Nah kemarin itu apa tuh Mbak eventnya, workshop apa tuh, kerajinan apa pas itu? Kemarin itu dari SMK 2 Cirebon bekerja sama dengan Crafter Solo Raya. Itu untuk studi banding industri dan workshop untuk produk turunan fashion. Jadi kita berbagi sharing sama adik-adik SMK itu bikin untuk
produk Tuna Fashion. Kemarin itu bikin bros sama ini Mbak, sama kalung dari kain perca. Dari kain perca ya dibikin itu. Oke. Dan itu antusiasnya tuh kalau aku lihat kan luar biasa banget ya, anak-anak sekolah yang nggak kalah juga sama emak-emak kompleks dan bapak-bapak kompleks. Okay. Nah, ini kalau dilihat kan para membernya itu kan kebanyakan mayoritas ibu-ibu juga ya, atau mbak-mbak juga gitu ya, banyak gitu. Nah, ini kan Mas Win kan termasuk laki-laki ya, yang notabene itu kan pasti dikerumunin oleh banyak emak-emak juga gitu ya. Tapi Mas Win itu sebagai laki juga ikut berkreativitas juga gitu untuk make up gitu. Nah, apakah memang Mas Win apakah memiliki tujuan ini, diharapkan ke depannya ini crafter ini gimana gitu, crafter Solo Raya? Jadi nggak cuma untuk mungkin wadah sharing aja, atau harapannya ke depannya itu sebenarnya apa tujuan utamanya untuk gabung gitu? Ya, tujuan utama kita sebenarnya mewadahi teman-teman yang punya kreativitas, punya produk. Jadi di dalamnya nanti kita juga ingin kita adu juga supaya produk-produk masing-masing itu bisa memiliki nilai lebih gitu. Jadi selain kita berkomunitas, kita juga membagikan ekonomi masing-masing juga. Luar biasa banget. Jadi nggak cuma bikin udah senang, tapi juga bisa dijual untuk menambah pemasukan juga, begitu ya Mas Win ya gitu. Tapi sering kalah ini nggak? Kalah kreatif sama mama nggak Mas Win? Enggak, kita sama kok Mbak. Jadi sama kita itu ada beberapa bapak-bapak juga. Oke. Yang karyanya tuh jauh lebih luar biasa kalau saya lihat ya, dari bapak-bapak itu mungkin memang passionnya memang dan lebih detail biasanya ya. Ini kayak Pak Win ini produknya sudah luar biasa. Kemudian ada dari Pak Eko itu pengolahan limbah paralon jadi apa ya Mbak? Sangkar burung. Wow. Terus ada Mas Reza itu untuk kulit. Jadi kerajinan benar-benar kulit dan handmade pembuatannya, produknya. Terus kayu itu ada Pak Ruby itu mainan miniatur itu dari kayu itu ya. Dari kayu, limbah kayu. Kemudian wayang Tumas Suryo Art itu. Wayang juga. Ya, wow. Itu dari kemarin salah satu delegasi untuk yang G20. Oke, luar biasa. Oh iya, ya Mas itu. Yang untuk souvenir ya. Oke. Ada gitar, jadi kok yang bapak banyak kok Mbak. Oke. Jadi insecure nih generasi muda. Jadi nggak untuk peminat kalau komunitas kita itu cuma ibu aja Mbak. Oke, ternyata bapak juga bisa ya, mas-mas gitu ya. Jadi nggak cuma bapak ibu nih ya, Tribuners, jangan salah loh ya. Ini banyak juga anak-anak kuliahan juga ya, kelihatannya juga ikut juga gitu. Nah, kalau ngomongin soal biasanya untuk kumpul-kumpulnya, kalau misal kopdar atau apa gitu, mungkin Tribuners biar tahu, ini biasanya tempatnya diacak aja random atau biasanya ditentukan udah di mana gitu? Untuk kita koordinasi dulu sama anggota. Mungkin biasanya kita jadwal setiap bulannya itu sudah ada schedule-nya. Tapi kalau misalkan ada anggota istilahnya mau ngunduh itu kita persilahkan. Jadi fleksibel aja ya nanti menyesuaikan. Kalau bisa sih ke tiap anggota ya. Kalau yang kemarin kita rolling. Sebenarnya rolling itu ke tempat teman-teman itu sebenarnya untuk ini Mbak, tahu tempat produksinya seperti apa. Oke. Nah, ini kan kalau dari Crafter Solo Raya sendiri banyak banget ya, nggak terhitung bahkan apa yang sudah dihasilkan. Nah, ini karena di studio kita sudah kehadiran ini kerajinan-kerajinan yang luar biasa dihadirkan di sini. Ini kira-kira bisa dijelaskan ada apa aja nih macam dari jenis kerajinan ini, Mbak Rina silahkan. Ini saya mohon maaf ini baru 10 menit sekali yang saya bawa banyak yang penuh ya. Ini tadi waktu kita pas ada pameran disebut dari, jadi ini tak comot-comot aja ini. Kalau yang ini kan produknya untuk buket. Ini kemarin itu yang buket itu sangat laris untuk workshop. Kita sampai berapa kali itu pelatihan itu bikin buket bunga kayak gini. Diundang dari sini ke sini semua mintanya buket. Iya, karena apalagi untuk graduation lah, nikahan apa-apa ya, cepet dari, ya maksudnya tuh. Instansi sampai anak-anak SMA. Kita diundang ke SMK yang Sukarjo. Berarti termasuk terpopuler ya? SMK Karanganyar. Oh, SMK Karanganyar. Kita kemarin ke sana untuk bikin buket juga. Bagian-bagiannya. Dan ini ada apa itu? Home decor. Ada vas yang dilukis. Ini dari
kain goni, dari Ya. goni ya. Nah, kalau ini dari Bisa bikin kertas bunga. koran, Mbak. Oke, ini dari kertas koran loh Ya. Tribuners. Ini kertas koran serius. Ya, yang itu percaya yang ini. Oke. Ini dari kertas koran. Ini ininya ya. Ya. Oke, dan ini ada kotak tisu juga ya. Ya. Ini seperti ini gitu. Jadi macam-macam sih kalau untuk produk di tempat. Oke, dan ini ada tas juga. Ini dari apa Mbak tasnya nih? Ini dari kain goni. Oke, dari kain Kalau goni tas juga. sebenarnya kalau di komunitas kita yang produksi tas banyak. Ada Dan beberapa punya karakter sendiri. Oke, tetap ciri khasnya masing-masing gitu ya. Masing-masing. Oke. Nah, kalau Mbak Rina sendiri jenis craft seperti apa yang dibuat fokusnya kira-kira? Kalau saya sekarang fokus di pembuatan tas sama dompet. Oke, tas sama dompet ya, karena itu cewek banget tuh. Karena ini Mbak, pasarnya yang banyak ini mendatangkan income tuh itu. Oke. Kalau dulu kan saya bikinnya kayak apa ya? Kayak gini-gini pecah-pecah gitu, dibikin bros, dibikin apa kayak gitu bikinnya pertama. Tapi lama-lama kok yang pesen dompet tas banyak ya, udah akhirnya fokus ke situ. Karena ya bisa ditantang kemana-mana juga Iya. gitu ya. Itu kalau Mbak Rina. Nah, kalau Mas Win nih, ini fokusnya untuk kerajinan apa saat ini yang dikerjakan? Untuk saat ini souvenir sama makram. Oh, sama makram ya, souvenir. Souvenir itu macam-macam Mas. Ada apa aja tuh? Ada gantungan kunci, gantungan dompet STNK dari kulit juga itu. Oke. Sama limbah kulit sama limbah kayu Pak. Wow. Dan kalau Tribuners juga kepo, ternyata Tribuners tadi Mas Win itu juga cerita kalau Mas Win itu juga ada di Net Market Solo ya, Ya. Mas ya. Ada di setiap malam minggu ya Mas ya, Ya. itu lokasinya tepatnya di Kalau di lapak saya tenda 25 di depan bekas SMP 5 ya. Oke, pokoknya di tenda 25 nanti kalau mau kepo bisa ketemu Mas Win. Jangan lupa dibeli juga Tribuners. Gitu. Oke, jadi banyak banget. Nah, ini kalau prosesnya ini, kalau Mbak Rina sendiri itu memang suka kerajinan keterampilan tangan gitu dari kecil atau gimana Mbak Rina? Enggak tahu dari apa ya Mbak. Kok Oh, seneng mulai aja, udah, seneng kira-kira? aja bikin-bikin kayak gitu. Oke, jadi tapi mulai fokusnya tuh emang udah setelah berkeluarga Setelah atau gimana? berkeluarga, Setelah keluarga. ngapa-ngapain, Iya. ngapain ya, Mengisi Pak. waktu luang ya. Karena daripada Iya. ini terus suami Ternyata lirik-lirik kok- gitu. ternyata kok bisa dapat duit ya? Udah tekuni. Oke. Akhirnya sampai sekarang pantas semangat terus Tribuners ya. Yang Oke. punya hobi, nge-craft, kerajinan, pokoknya kalau telaten terus diterusin gitu nanti lah jadi usaha. Oke, Sama. jadi memang dari hobi jadi bisa kita sharing ke banyak orang, dapat income juga. Itu sebuah package lengkap banget, paket lengkap banget ya gitu. Dan enjoy menjalaninya sampai sekarang Udah pastinya. seneng kan nggak capek Mbak? Benar, apa aja dikerjain ya, Iya. yang penting seneng dulu gitu. Nah, kalau untuk ngomongin misalkan seperti saya atau Tribuners di luar sana yang belajar dari nol, kira-kira tipsnya nih gimana sih? Misal kita tuh yang belum ngerti apa-apa mungkin ya bisa mungkin latihan dari apa dulu untuk ya mengolah keterampilan tangan kita itu gimana tipsnya? Silahkan dari Mas Win mungkin yang katanya kalau nemu apa-apa nih yang penting dibawa dulu atau gimana Mas? Mungkin kalau dari Tribunner bisa mencoba ini ya, datang ke acara kita ya, mungkin dari workshop atau mungkin kopdar, barangkali kalau mau minat mau gabung, mungkin kita bisa kenalan dulu dengan datang ke kopdar, sekedar perkenalan. Nanti kalau misalkan sudah terinspirasi dari produk-produk KCSR, saya yakin nanti akan menemukan kreativitasnya sendiri. Iya, jadi untuk mengasahnya memang harus sharing dulu dan harus tertular, teracuni Iya. dulu ya Mas ya. Gitu. Tapi yang penting punya ini Mbak, punya hobi dulu. Oke. Craft gitu. Kalau nggak punya hobi, wah angel bener. Iya. Biar mengasah imajinasi juga ya, Iya. ide-ide gitu. Oke. Nah, kira-kira kalau setiap jenis karya itu kalau semisalnya mungkin katakanlah kalau Mbak Rina kan tas ya untuk saat ini lagi fokusnya gitu. Biasanya butuh waktu berapa lama Mbak untuk mengolah itu menjadi sebuah produk yang sudah jadi untuk dipasarkan? Kalau tas kan cepet ya dari proses bahan baku, kemudian proses desain, potong, jahit itu ya sekitar 1 minggu lah. Oke, 1 minggu tuh satu produk atau banyak produk? Banyak produk. Sebenarnya ya, yang udah pro mah banyak Iya. produk ya Tribuners. Oke. Tapi kalau misalnya untuk ini kalau yang kemarin saya nanya yang produksi hand bouquet, kalau untuk yang pemula mungkin lama banget kemarin 1 jam bisa jadi satu kayak gitu kan. Oke. Tapi ternyata dia itu untuk usahanya itu sehari 50 tuh bisa. Cepet banget ya gitu Oke. kan.
50 bahkan Iya bisa. Kemarin waduh. Kemarin dia untuk yang isi kemarin itu untuk yang baru mulai nggak apa-apa. Oh iya, perlahan dulu. Yang penting mau dulu dan jadi ya itu. Itu Kan sekali- kalau udah lama-lama jadi usaha kan cepet. Bisa-bisa mah nggak usah punya karyawan gitu, langsung bikin aja sendiri gitu. Kalau Mas Win ini kan bikin makram ya. Iya. Kalau souvenir ya kita bisa macam-macam karena macam-macam rasanya. Nah, kalau makram sendiri ini kan butuh detail dan Iya. juga pola-polanya gitu-gitu. Itu butuh waktu berapa lama kalau Mas Win ngerjainnya? Tergantung ini ya. Kalau misalkan kita bikin mirror itu rata-rata ya setengah hari. Dan itu yang lagi populer juga ya Mas Iya. Win ya, mirror makram gitu ya. Itu udah bisa. Itu di kisaran harga berapa kalau boleh tahu Mas Win? Kalau mirror yang paling kecil kisaran 75.000 sampai ya 300-an. Oke, dan itu udah dapat bagus banget loh Tribuners. Nanti kita akan tampilkan ya video-videonya juga gitu. Nah, berarti kalau Mbak Rina sendiri, kalau untuk tas di kisaran harga berapa tuh? Saya sekitar kalau dari dompet dari segala produk. Kalau ini dari dompet ya ini ya? Dompet saya itu produk teman juga. Oh, ini produk teman juga. Itu sekitar 70 sampai 250.000. Oke. Kalau yang ini tas gendong itu? Ini tas gendong ini 175. 175 itu udah dapat ini vintage gitu ya kalau dari Godi itu modelnya gitu. Dan ini juga dari jahit dari apa-apa, dan ini detail banget, rapi banget loh Tribuners ya. Itu kok bisa tuh gimana Mbak caranya? Nanti saya saingan deh. Oke. Dulu ke crafter. Nanti ketemu banyak teman-teman yang produksi tas. Oke, siap. Nah, ngomongin soal ini nih, kalau masuk ke Crafter Soloraya sendiri, gimana untuk prosedurnya, gimana sih? Syaratnya sebenarnya ada nggak syarat khususnya? Ada. Apa tuh? Kita itu setiap komunitas ada ininya ya, maksudnya ada aturan-aturan tersendiri ya. Kalau di crafter itu mungkin dikenalnya crafter ki masuk crafter angel ya gitu. Oke. Sebenarnya enggak. Saya banyak teman-teman yang kalau masuk crafter susahnya di mana kayak gitu kan. Ternyata kan kita punya aturan bahwa kalau yang mau masuk silahkan, semua yang punya produk handicraft asal produknya itu diproduksi sendiri, bukan ngambil tempat barang atau yang penting dia bisa memproduksi suatu produk handicraft itu oke. Itu kan karena kita memang untuk yang masuk ke crafter tuh harus punya jiwa-jiwa crafter. Oke, jadi syarat utamanya memang harus itu ya, punya produk hasil karya tangan sendiri ya. Dan domisili Soloraya. Dan domisili Soloraya pastinya. Itu aja ya. Dan niat konsisten Tribuners. Mengikuti segala kegiatan di. Oke, pastinya. Oke, itu ya. Berarti gak ada syarat khusus harus udah profesional banget gitu, enggak. Yang penting ada itu ya, kemauan dan juga syarat utamanya harus ada produk sendiri Tribuners ya, paling enggak gitu. Aku biasanya nganyam aja Mbak, ini kira-kira bisa nggak ya? Nganyam dari nganyam segini, lama-lama jadi gini Mbak. Oke. Jadi tuh sama Mbak Rina nanti ya untuk kelas khususnya. Berarti ada nego harga sedikit lah. Oke. Kalau dari Mas Win, kira-kira harapannya ke depannya untuk crafter ini apa sih Mas Win, khususnya untuk komunitas crafter ini di Soloraya gitu? Harapan kami di KCSR ini nanti komunitas itu akan bisa berkembang lebih besar, seperti brandnya ya KCSR di Solo sekitar gitu. Kita bisa mempunyai divisi yang perwakilan dari Boyolali, Sukoharjo dan sekitarnya begitu. Oke, itu Bisa harapannya. dimanfaatkan, bisa bermanfaat bagi lingkup Soloraya. Pastinya, termasuk untuk meningkatkan dan mengembangkan ekonomi nih Tribuners ya, khususnya di Soloraya. Iya, apa tuh tagline-nya? Kreativitas tanpa batas. Waduh, kreativitas tanpa batas ya. Makanya orang itu kerja terus apa aja nggak pernah diem, itu emang benar Tribuners kan, kreativitas tanpa batas. Mau jadi apa? Ya? Oke, kalau itu dari versinya Mas Win. Kalau dari Mbak Rina sendiri, apa sih kira-kira harapan kedepannya untuk Crafter Soloraya sendiri? Harapannya kalau dari kami juga sesuai visi misi kita kan memang menampung para crafter craft dan untuk mengembangkan usaha. Harapan kami ya semua kalau yang masuk ke kita bisa naik kelas. Oke. Mungkin ada di pemula jadi naik kelas nanti bisa jadi
jadi bisa dari ahlinya ahli ya. Seperti Mbak Rina dan juga Mas Win Tribuners ya. Siapa tahu nanti habis ini bisa jadi owner sendiri, crafter sendiri ya Mbak ya. Kan kita semua yang ikut di situ pasti owner semua dong kalau Ya, gitu. owner semua. Owner semua. semua. Karena punya kerajinan karakter masing-masing ya. Dan Nah, saling sharing dari yang udah levelnya tinggi, mungkin bisa sharing ke temennya, saling inilah bantu. Oke. Nah, kira-kira kalau untuk dalam waktu dekat ini ada nggak event yang mau digelar atau mungkin akan rencananya mau gelar event apa gitu, sudah ada terbayang belum Mbak Rina? Apa tuh, silakan. Untuk Tribuners ini ada satu event yang akan kita laksanakan tanggal berapa? 25. Hari Minggu besok tanggal 25 itu workshop makrame. Kebetulan yang ngisi Pak Win. Waduh. Langsung Jadi, dari jangan ahlinya ya. Pak Win mau ngisi ini. Oh iya. Karena waktunya beliau ini kemarin Pak Win mau ngisi nggak ini untuk kan makrame belum ada dan banyak yang minat ya itu. Oke lah ya gitu. Oke. Berarti tanggal 25 Juni ya. Nah, 25 Juni. Lanjut bisa hubungi atau DM di Instagram. Oke gitu. Nah, kira-kira dipungut biaya nggak tuh? Ada. Pak Win 65. 65 ya, itu makrame loh. Tribuners dapet makram. Dapat snack, dapat ilmu, Oke. dapat pertemanan. Bener banget. Apalagi ya komplit banget ya. Tinggalnya bawa diri. Oke, bawa diri dan juga niat ya. Nah, terakhir banget ini kalau untuk gabung di Crafter Solo Raya itu sebenarnya apakah di awal dikenakan biaya atau gimana? Enggak, kalau untuk biaya kita tiap bulan aja itu untuk iuran kopdar. Jadi memang syarat wajib itu mengikuti kopdar. Kalau untuk yang mau masuk itu harus ikut kopdar dulu, baru kita masukkan ke grup. Terus untuk iuran kita sangat murah sekali. Itu sebulan itu 10.000. 10.000 aja ya. Oke. Udah itu aja Mbak. Itu aja ya, nyisihin beli batagor belakangan lah ya, untuk 10.000 aja sebulan Tribuners. Oke, itu ya. Aduh, seneng sekali. Semoga kedepannya Crafter Solo Raya makin sukses, makin mewarnai nih ya kota Solo Raya dan sekitarnya juga pastinya, untuk lebih dan jangan berhenti dan bosan untuk terus berkreativitas. Betul. Agar kita juga ketularan nantinya kedepannya. Terima kasih Mbak Rina. Oke, kreativitas tanpa batas. Terima kasih Mbak Rina dan juga Mas Win atas waktunya. Semoga sehat selalu. Salam juga untuk teman-teman semuanya ya. Owner semuanya loh ini. Oke. Nah, Tribuners, itu tadi perbincangan Sandi bersama Mbak Rina dan juga Mas Win dari Crafter Solo Raya ya. Semoga dapat menginspirasi Tribuners di luar sana, khususnya generasi anak muda. Jangan lupa saksikan Kulkas selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun Solo. Saya Sandi Yuanita, Mbak Rina dan juga Mas Win dari Crafter Solo Raya pamit. Sampai jumpa Tribuners.